Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya. Hari ini suhunya panas ya? Iya, di luar agak panas. Kesinian bersama siapa? Sama kakak tadi. Oh, boleh saya tahu saya sekarang sedang bicara sama siapa? Asrianti. Asrianti. Jadi hai Asrianti, perkenalkan saya Putri Kalsandra. Boleh saya tahu maksud dan tujuan Kak Asrianti itu datang ke sini dan begitu ini? Jadi begini, saya kadang merasa kesal dengan sifat saya. Merasa kesal. Boleh saya tahu lebih detail kapan Kak Asrianti merasa kesal dan kenapa? Misalnya kalau orang lain tidak menghargai saya, atau saya merasa bahwa saya itu bisa lebih mampu dari mereka. Lebih mampu dari mereka. Apakah Kak Asrianti ini merasa senang ketika orang lain itu ketika melihat orang lain ada di bawah Kak Asrianti kemampuannya? Iya, saya merasa ada sedikit kepuasan sendiri. Oke, apakah Kak Asrianti pernah merasa marah ketika melihat orang lain, orang yang di sekeliling Kak Asrianti ini ternyata pencapaiannya ada di atas Kak Asrianti? Iya, itu sangat sering ya. Karena saya itu merasa bahwa saya harus yang di atas dari mereka. Oke, boleh saya tahu apakah Asrianti pernah merasa tidak terima ketika orang lain justru lebih bagus daripada Kak Asrianti? Ya, pernah. Pernah Kak Asrianti merasa iri, merasa atau merasa dengki ketika melihat orang di sekeliling Kak Asrianti justru ternyata lebih sukses dari Kak Asrianti? Ya, betul. Kadang saya merasakan hal itu. Oke, baik. Jadi tadi Kak Asrianti mengatakan kalau merasa senang melihat orang lain ada di bawah Kak Asrianti, merasa marah, tidak terima, iri, melihat orang lain ada di atas atau pencapaiannya lebih besar dari Kak Asrianti. Nah, hal itu kalau diidentifikasi Kak Asrianti, sifat-sifat seperti itu ternyata bisa menjurus ke arah kesombongan. Nah, kesombongan itu sangat tidak baik Kak Asrianti. Kesombongan itu bisa merugikan diri sendiri karena kita selalu mempas diri sendiri untuk lebih baik, lebih bisa, lebih berhasil dari orang lain. Padahal sebenarnya kita ini tidak bisa untuk mengontrol hidup orang lain. Jadi orang lain ini melakukan apa itu kita tidak bisa. Orang lain ini lebih baik juga itu hak mereka. Hak kita itu adalah untuk mengendalikan diri sendiri. Seperti itu Kak Asrianti. Nah, sifat kesombongan ini kalau dibiarkan semakin lama akan semakin tidak baik, akan semakin membunuh diri Kak Asrianti dari dalam sendiri. Seperti firman Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Seperti ini Kak Asrianti. Baik. Ini seperti dalam firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi dan janganlah engkau berjalan negeri yang sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjual tinggi bumi. Seperti itu. Saya sadar bahwa sifat saya itu sudah masuk ke kesombongan. Makanya saya datang di sini untuk meminta bantuan agar rasa sombong ini berkurang atau berhenti. Jadi saya bisa tentang Kak Asrianti untuk mengikuti sesi terapi kita ya. Jadi sesi terapi kita kali ini namanya itu skema spiritual terapi. Jadi dia memang mengidentifikasi apa penyebab, apa faktor, apa yang melatar belakangi sifat kesombongan itu lahir. Dan pertama yaitu terima kasih karena sudah bersedia datang ke tempat ini dan menceritakan keunggulan Kak Asrianti. Boleh saya minta kesediaan Kak Asrianti untuk mengikuti sesi konseling? Ya, saya bersedia. Oke, terima kasih Kak Asrianti. Jadi sesi konseling kita itu kami menawarkan skema spiritualitas terapi. Nah, terapi ini memang difokuskan untuk membuang perasaan sombong itu menjadi rendah diri, tapi dibarengi dengan yang namanya keislaman seperti itu Kak. Karena dari Kak
Bu. Oke, selamat datang pada sesi terapi skema spiritualitas terapi. Kemarin kalau tidak salah saya berikan tugas rumah ya. Iya, Bu. Oke, jadi di sini Mas Ferdi sering merasa tidak senang melihat pencapaian orang lain, sering merasa marah, tidak terima, sering merasa sedih karena pencapaian Kak Ferdi ternyata berada jauh di bawah dari pencapaian orang-orang seperti Kak Ferdi, betul? Iya, betul. Oke, nanti jadi kami di sini tuh menawarkan sakit dan doa yang telah diajarkan oleh Muhammad SAW untuk mensucikan jiwa, menenangkan hati dan pikiran. Nanti bisa baca di sini. Sebentar. Ini salah satu struktur yang efektif untuk menenangkan hati. Bisa kamu belajar?